Hai sahabat Jari Pelawi Chess. Banyak dari kalian memakai langkah pembukaan ini tetapi tidak tahu arti ataupun tujuan untuk langkah berikutnya. Untuk itu langsung saja kita belajar pada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Daniel Dubov, raja pembukaan Katalan. Saat ini dia melawan Alexander Grischuk, Grandmaster asal Rusia. Pertandingan ini berlangsung World Rapid Team Championship 2023 baru saja teman-teman. Untuk itu siapkan konsentrasi tinggi dan ambil ilmunya. Selamat menyaksikan. Di sini Daniel Dubov memakai bidak putih dan memulai dengan pion D2 langkah. Alexander Grischuk membalasnya kuda ke F6. Lalu putih kuda ke F3 dan hitam menaikkan pion D2 langkah. Next, putih menaikkan pion C2 langkah mengajak pertukaran pion, tetapi hitam mengabaikannya, menaikkan pion E1 langkah. Putih, pion G3 dan hitam gajah ke E7. Setelah putih gajah G2 dan hitam melakukan rokade sayap raja. Setelah putih juga melakukan rokade sayap raja, terlihatlah pembukaan Katalan. Hitam pukul pion yang ada di C4 mengambil pion itu secara gratis. Di sini saya akan terangkan teman-teman. Setelah Daniel Dubov menaikkan menteri ke C2, ini memang konsep dari pembukaan Katalan, memberikan secara gratis pion yang ada di jalur C, agar pion D dan pion E menguasai lini center untuk kedepannya. Itulah terjadinya ataupun tujuan dari pembukaan Katalan. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana dampak dari ini semua. Hitam pion A6, lalu putih pion A4. Setelah itu, Grischuk menaikkan ataupun mengeluarkan gajah ke jalur D7 dan Daniel Dubov mengeluarkan gajah mengancam posisi kuda. Tidak memukul pion yang ada di C4. Setelah hitam mengeluarkan gajah ke C6, lalu putih menggeser benteng ke jalur D. Jelas terlihat menjaga posisi pion D. Hitam mengajak pertukaran pion. Di sini Dubov melakukan penyederhanaan, pertukaran kuda dengan gajah. Langkah berikutnya, putih menaikkan kuda ke C3, menopang pion D untuk dinaikkan satu langkah. Dan Grischuk melihat hal itu teman-teman. Kondisi pion center sudah dikuasai oleh Daniel Dubov. Menteri digeser karena ada pin dari benteng D1. Next, kita berandai sebentar. Apabila pion sebelumnya maju ataupun mengancam kuda, di sini akan kuda ke E4. Pion yang ada di C4 akan lemah. Maka dari itu, Grischuk tidak melakukan hal itu. Ke partai aslinya, menteri digeser ke E8. Seperti yang saya katakan tadi, menghindari pin yang ada di jalur benteng D1 ya. Nah, teman-teman, perhatikan langkah berikutnya. Daniel Dubov di sini membangun konsep, mencoba membongkar pertahanan dari lini center, menaikkan pion dan mengancam gajah. Setelah gajah memukul pion, lalu Dubov memukul pion yang ada di B5. Grischuk mempertahankan gajah petak putih, maka dia menukarkan gajah petak hitamnya dengan kuda. Tetapi hal itu belum dilakukan oleh Dubov, menaikkan kuda dulu. Ada ancaman skakmat apabila menteri memukul pion H7. Grischuk menghambatnya, menaikkan pion G1 langkah, lalu gajah dipukul oleh menteri. Next, Grandmaster asal Rusia tersebut, Grischuk, langsung memukul pion yang ada di B5 dengan menteri. Langkah selanjutnya Dubov apa teman-teman? Sangat brilian. Bagi pemain-pemain seperti kita, tentu saja sulit untuk memikirkan ini. Tetapi langkah ini dia ambil, memukul pion dengan kuda. Memberikan secara gratis, tetapi dampaknya 2 atau 3 langkah ke depannya. Kita harus pelajari dan ambil ilmunya teman-teman. Jelas di sini Grischuk memukul kuda dengan raja. Langkah berikutnya, benteng mengancam menteri. Yaps, di sini Grischuk mengajak pertukaran menteri, disambut oleh Daniel Dubov. Setelah pion pukul menteri, benteng pukul gajah. Luar biasa teman-teman. Benteng ini tidak bisa dipukul dengan pion.
Apabila kita berandai, maka jelas pion dipukul oleh gajah dan skak. Terlihat pojok, benteng akan didapatkan secara gratis. Maka dari itu Grischuk tidak melakukan hal itu, teman-teman. Dia menggeser raja ke E7. Dan di sini Dubov mengambil keuntungan dari langkah tersebut. Melihat kondisi kuda yang dimiliki hitam tidak aktif, maka dari itu dia menurunkan benteng ke D3, mengancam pion dan mengancam benteng. Benteng yang diancam naik satu langkah ke A7. Dan langsung saja Daniel Dubov memakan pion yang ada di B3 dengan benteng. Alexander Grischuk melihat hal ini, dia hanya bisa bertahan. Apa yang dilakukannya dengan kondisi pion yang tidak baik ya teman-teman, berjarak dan lebih diuntungkan oleh putih. Kali ini Grischuk mengeluarkan kuda ke D7 dan Daniel Dubov mengeluarkan gajah ke jalur H3. Lalu hitam mengajak pertukaran benteng, diiyakan oleh Daniel Dubov. Setelah kuda pukul benteng, langkah brilian berikutnya, putih menggeser benteng ke jalur E dan mengancam pion 2 kali. Hal itu tidak bisa diselamatkan, pion akan tumbang. Dan Grischuk mencoba mengambil juga pion yang ada di B2. Diiyakan oleh Daniel Dubov. Memukul pion dengan benteng skak, raja bergeser ke D8, lalu benteng digeser kembali ke jalur F. Jelas terlihat akan mengincar semua pion yang ada di jalur G dan H. Setelah hitam pukul pion dengan benteng, maka putih menaikkan kembali benteng, mengancam posisi pion yang ada di H7. Hitam pukul pion dengan benteng kembali, yaps. Jelas, pion akan bertumbangan di langkah-langkah berikutnya. Hitam tetap fokus agar bisa mempromosikan pion yang ada di jalur A. Tidak memperdulikan teman-teman, dia fokus untuk menghabisi pion yang ada di jalur G dan H. Hitam tetap menaikkan pion 1 langkah, berharap bisa promosi. Lalu Dubov mengancam benteng. Menurut saya ini langkah kesalahan yang dilakukan oleh hitam, menurunkan benteng ke E8. Daniel Dubov mengambil keuntungan itu karena perwira yang diletakkan di petak putih sangat berbahaya. Ancaman karena gajah yang dimiliki Dubov itu adalah gajah petak putih. Apalagi setelah hitam menaikkan kuda ke D7, lagi-lagi kotak putih. Langkah Dubov berikutnya membuat kondisi sangat tidak nyaman bagi hitam. Gajah ke B5. Apa yang bisa dilakukan? Benteng dikeluarkan ke E4. Lalu posisi skak oleh Daniel Dubov. Dan di sini Grischuk menyerah. Karena apabila kita lanjut seperti ini teman-teman, benteng berupaya menutup dan langsung Daniel Dubov menukarkan benteng. Benteng dipukul oleh raja. Lalu pion yang ada di A4 didapatkan oleh putih. Tidak bisa kuda kemana-mana karena raja dipin. Penyederhanaan akan dilakukan oleh putih. Setelah raja bergeser, langsung saja pukul teman-teman. Dan putih akan mudah dengan menang, ataupun bisa dikatakan 100% akan menang. Teman-teman ambil pelajaran pentingnya. Pada saat gajah yang dimiliki lawan itu petak putih, upayakan perwira kita jangan berada di petak putih. Inilah dampaknya. Saya rasa video ini bermanfaat bagi teman-teman. Saat bermain nanti bisa menerapkan apabila ini terjadi kondisi di papan. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Oh ya teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, harap subscribe. Dukung channel ini. Banyak dari kalian yang menonton tetapi belum subscribe teman-teman. Ayolah, dukung channel ini, subscribe, nyalakan loncengnya. Saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan dunia yang berkelas dan saya akan memberikan analisis sesederhana mungkin. Terima kasih. Bye-bye.